Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, sebelum nanti Bu Indah sampaikan beberapa, saya tanya, lalu sikap apa yang harus kamu kembangkan supaya pasanganmu itu merdeka? Nah, saya berharap kita belajar dari poin-poin ini dari masyarakat berkeluarga. Sikap apa yang harus saya dan saudara lakukan supaya pasanganmu ini merdeka? Yang pertama dikatakan begini, kita harus memberikan waktu yang lebih banyak untuk pasangan dan kepada pasangan kita. Ya, kita harus memberikan waktu yang lebih banyak, waktu untuk bersenang-senang, waktu untuk family time dan sebagainya. Kalau suami atau istri meminta ditemani, ya kadang-kadang saya ketemu dengan suami istri minta ditemani, tidak mau. Ditemani suami tetangga marah. Nah, itu kan tidak fair. Ya nanti udah karu-karuan itu ya. Tapi ya harusnya kita kan tidak apa-apa ya. Kita tidak apa-apa kalau kita itu memberikan waktu kepada pasangan kita ya. Kemudian apa lagi? Perkataan kita ya. Perkataan kita ini, perkataan itu bisa menjajah, bisa apa ya namanya, kekerasan verbal. Ya, kekerasan verbal. Nah, ini salah satunya adalah tidak melakukan kekerasan verbal. Rupanya ini sering menyakiti istrinya, pasangannya. Sering menyakiti pasangannya. Nah, saya nggak tahu nih, saya nggak tahu. Saya nggak tahu nih yang jawab perempuan apa laki-laki. Tapi ketika saya tanya, kalau begitu apa yang saya lakukan? Tidak berkata pedas. Berarti dia sering berkata pedas. Atau dikatain pedas. Atau dikatain pedas. Dia korban kepedasan. Sehingga dia mengatakan kalau keluarga itu merdeka, harusnya itu suami atau istri jangan melakukan kekerasan verbal. Tuh. Nah, itu memang penting, Bu Indah. Penting Bu Indah tidak boleh melakukan kekerasan verbal. Kekerasan verbal. Ya, tidak boleh ya. Ya, merdeka. Ya, jadi berilah waktu lebih banyak. Lalu kemudian ya itulah, hati-hati dengan kekerasan verbal, karena itu bisa menyakiti, bisa menjajah, apalagi kalau terus dilakukan terus-menerus ya. Kemudian juga tidak terus-menerus mencela suami atau istri. Jangan terus-menerus mencela pasangannya, rambutnya dicela, lipstiknya dicela, bedaknya dicela, lalu dandanya semua dicela. Ya, sampai suami atau istri takut keluar kamar. Loh, ini ada nih ya. Tidak berkata benar dan sebagainya, tidak selalu mencela. Kemudian apa lagi? Ya, 1-2 hal, lalu Bu Indah akan sampaikan bagiannya. Apalagi yang harus dilakukan supaya pasangan itu mengalami kemerdekaan? Mengerti apa yang paling disukai dan paling tidak sukai pasangannya, lalu dipenuhi. Ya, jangan cuma mengerti dilanggar. Ya, sudah tahu istrinya. Ya, sudah tahu istrinya itu tidak suka dibentak. Ya, artinya kalau mengerti apa yang disukai dan tidak disukai pasangan, artinya jangan dilakukan. Atau lakukanlah apa yang disukai pasangan kita. Kalau sudah tahu pasangan kita tidak suka dibentak, ya, tidak suka kalau kita ngomong keras, ya jangan dilakukan. Kalau sudah tahu bahwa pasangannya itu misalkan suka, ya mungkin tidak harus yang namanya family time ya. Itu kan tidak harus mahal ya, barangkali hanya cukup jalan-jalan ke pinggir sawah kalau ada sawah. Kalau masih ada sawah, atau jalan berdua, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang jalan berdua. Kalau tahu bahwa istrinya itu suka bercerita, belajar mendengarkan. Ya, betul. Ya, belajar mendengarkan. Saya nasihatkan pada orang lain. Oh, buat dirimu sendiri. Buat dirimu sendiri ya, belajar mendengarkan. Belajar saya diam. Belajar diam. Aku menasihatkan kamu untuk kamu belajar mendengarkan. Mendengarkan itu tidak bayar loh. Ya, ya. Mendengarkan itu tidak bayar. Kayaknya betul. Tinggal pasang telinga. Ya, suami-suami belajarlah mendengarkan istri kalau ngomong.
Ya, tapi istri ini juga jangan kebanyakan ngomong. Kodratnya ya. Kodratnya Ya, kan aku istri. betul loh. Mendengarkan itu tidak bayar. Ya, tapi juga kadang-kadang suami atau istri itu mengeluh. Saya tidak bisa bercerita, Pak, karena setiap kali bercerita, suami saya, istri saya komentar lah apa, tidak ada ruang dan tidak ada waktu. Nah, itu beberapa hal mengenai seluk-beluk ya, bagaimana kita bisa menikmati kemerdekaan.